Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Batch 2 tahun 2025 pada LPTK Yeyeng Curu. Perkenalkan, nama saya Agus Pasaribu, nomor induk mahasiswa 2558210017. Tempat tugas SD Negeri 100509 Tolang Gunung, Kecamatan Ekbila. Saya adalah mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 LPTK Yeyeng Curu. Pada hari ini Senin 6 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SD Negeri 100509 kelas 4 dengan materi menyambut usia balik di kelas 4. Hal ini untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG PAI Batch 2 tahun 2025. Berikut adalah video praktik saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, anak-anak Bapak sekalian tetap semangat dalam belajar. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita rapikan dulu tempat duduk, pakaian semua rapikan. Ya, cara duduk kita semua agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, tenang, menyenangkan, sebagaimana biasanya. Baik, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita membaca doa dulu. Silakan dipimpin dulu Pak Lan ya. Silakan maju ke depan, pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sesudah kita mendoa, ada baiknya Bapak absen dulu ya. Bapak absen, dijawab dengan semangat ya. Aditya, Alifa, Amina, sakit ya. Fahmi, Maharani, Nisfa, Risma. Iya, ada kawan kita yang sakit ya. Mudah-mudahan anak Anda, Aminah, segera diberikan kesembuhan agar bisa kembali belajar bersama kita di sini ya. Mudah-mudahan kembali cepat sehat agar bisa bersama kembali belajar seperti biasanya. Baik, sebagaimana biasanya sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya biasanya kita membaca surah pendek. Baik, kita sama-sama membaca surah Al-Maun ya. Baik, mari sama-sama kita membaca. 1, 2, 3.
sebagaimana biasanya juga kita selaku anak bangsa Indonesia, ada baiknya dulu kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Untuk itu mari kita sama-sama berdiri dulu, berdiri semua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Kita membacakan lagu Indonesia Raya. Adalah kita dulu membuat is breaking ya. Oh, tempo anak tempo anak sore. Baik, sama-sama kita mulai ya. 1, 2, 3 ya. Tempo anak sore. Aku anak sore. Tadi salah, tadi nari. Orang tua dihormati, tinggal lisan sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, baik untuk anak-anak bapak sekalian, kita akan memulai pembelajaran yaitu mengenai memasuki usia balik ya. Memasuki usia balik. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada dulu Bapak jelaskan apa saja itu tujuan pembelajaran dari memasuki usia balik. Perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama yaitu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Menyebutkan tanda-tanda usia balik, usia dewasa. Baik, kemudian yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang terakhir, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Di sini nanti, apabila nanti kita sudah memasuki usia balik, berarti kita akan semakin dewasa, semakin bertanggung jawab. Belum menjauh ke depan, ada baiknya Bapak tanya dulu kepada anak-anak Bapak sekalian. Apa sih itu usia balik? Ada yang tahu? Ya, ayo silakan. Ayo silakan. Balik adalah kedewasaan seorang muslim. Iya, ayo benar ya. Tepuk tangan dulu. Nah, ya. Balik itu adalah kedewasaan atau tanda dewasa bagi seorang muslim. Tanda kedewasaan bagi seorang muslim. Ini dia ya, gambar contoh kehidupan kita apabila kita sudah memasuki usia balik. Di sini ada Bapak perlihatkan kepada kita semua, mulai dari kita bayi, ya kan, menganjak lagi menaik lebih besar lagi ada balita, masuk kita SD ya kan, masuk kita dari nanti SMP, SLTP ya, SMK, kemudian anak muda ya, remaja, kemudian nanti masuk masa dewasa, masa orang tua dewasa. Apa sih? Usia balik itu secara bahasa artinya sampai. Di sini sudah Bapak paparkan secara bahasa berarti sampai. Menurut istilah, balik itu adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Kedewasaan bagi seorang muslim. Apabila nanti kita sudah dewasa, di situ ada nanti tanda-tandanya. Kita perlihatkan kembali, kita lanjutkan. Ya, silakan Alifah dibaca dulu kisah dari seorang yang bernama Aisyah ya. Silakan baca dulu. Pada suatu pagi, Aisyah merasa lemas saat bangun tidur. Kepala Aisyah pusing, badannya juga panas. Aisyah pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan berwudu. Tiba-tiba Aisyah kaget saat melihat ada darah di celananya. Aisyah tidak jadi ke kamar mandi. Aisyah kok belum siap-siap, ayah ibu sudah menunggu kita untuk sholat berjamaah. Yaitu Kak Faiza yang sudah mengenakan mukena. Kak Aisyah sudah keluar darah, kata Aisyah malu-malu. Iya, inilah dia kisahnya bagi anak bapak sekalian supaya paham
Bagaimana itu nanti haid bagi perempuan? Ini sebagai perempuan ya. Bagi laki-laki tadi ada mimpi basah. Ini ada haid bagi perempuan yaitu menstruasi. Apabila nanti sudah tiba saatnya, jangan terheran ya. Makanya di sini kita perlu bimbingan, adanya pembelajaran. Alhamdulillah dalam pendidikan agama Islam kita membahas masa memasuki usia balik, yaitu usia dewasa. Ini dia tanda-tanda tadi. Si Aisyah ada tanda-tandanya tadi, katanya yang dibaca oleh anda kawan kita Alifah. Aisyah katanya tiba-tiba pergi ke kamar mandi merasa mual ya, muntah-muntah. Kemudian ada katanya bercak-bercak darah. Itulah dia nanti tanda-tandanya bagi perempuan. Itulah dia tanda kedewasaan nantinya bagi perempuan. Kemudian yang selanjutnya tanda-tanda usia balik itu adalah berumur 15 tahun. Baik. Kemudian kita lanjut tata cara mandi besar. Tata cara mandi besar ya. Mandi besar. Bagaimana sih Pak tata cara mandi besar? Ini nanti Bapak paparkan ya. Yang pertama sekali yaitu mencuci kedua tangan. Basuh kedua telapak tangan. Ya. Kemudian menyiramkan ke kepala ya, menyiramkan air ke kepala dulu. Menyiramkan air ke kepala, kemudian baru dibersihkan bagian alat vital kita ya. Bersihkan alat vital kita. Kemudian baru berwudu ya, menjawab bahasa kitanya ini menjawab ya, bahasa apa namanya? Berwudu ya kan? Jadi sesudah berwudu marilah kita membaca niat, berniat ya. Nanti akan kita hafalkan niatnya bersama. Kalau niat wudu apa? Baik, kita sama-sama membaca dulu niat wudu. 1, 2, 3 ya. Nawaitu wudu'a li rabbil alamin asghari fadlillahi ta'ala. Nah itu dia. Nanti sesudah kita membaca niat wudu, baru kita terus dilaksanakan wudu ya. Sebagaimana wudu yang biasanya kita laksanakan. Kemudian baru kita membaca niat mandi besar ya, mandi wajib namanya ya. Membaca niat mandi wajib. Membaca niat mandi wajib. Ada yang sudah tahu dengan Bapak sekalian? Niat mandi wajib. Nanti akan kita lebih paham lagi. Itu berbeda sedikit dengan niat berwudu. Nawaitu ghusla li rabbil hadasi akbari an jami'in badani fadlillahi ta'ala. Apa-apa saja larangan bagi orang yang berhadas besar itu tidak boleh sholat tidak boleh. Kemudian membaca Al-Qur'an karena kita dalam keadaan tidak suci. Kemudian berdiam di masjid. Jangan sesekali kita berdiam di masjid dalam keadaan tidak suci. Kemudian tidak boleh tawaf. Tawaf itu dilaksanakan di Mekah. Berarti tidak boleh kita melaksanakan tawaf kalau kita sedang dalam keadaan berhadas besar. Nah, itu dia larangan bagi orang yang berhadas besar. Baik, kemudian yang selanjutnya kewajiban setelah balik. Kewajiban sesudah dewasa. Apa sih kewajiban kita kalau sudah kita nantinya dewasa? Ada yang tahu? Ya silakan Anda Alifah silakan. Iya, itu dia yang paling utama. Mengerjakan sholat. Apa tadi yang kedua Alifah? Mencari ilmu. Iya, kita mencari ilmu. Kemudian itu dia tadi mengenai kewajiban sesudah dewasa mencari ilmu. Baik, barangkali anak-anak sekalian sudah paham semua? Paham semua? Alhamdulillah semua mudah-mudahan sudah paham. Baik. Selanjutnya mari kita
buat bentuk kelompok ya, untuk diskusi. Kita buat kelompok, kita buat kelompok diskusi. Silakan. Ini Bapak buat kelompok Ali, ini kelompok Abu Bakar, ini kelompok Usman ya. Ali, Abu Bakar, Usman. Silakan bentuk kelompoknya geser ke ini. Silakan silakan Alifah, kelompok Abu Bakar silakan digabung. Tulis dulu nama kelompoknya, kelompok Abu Bakar, tulis di bukunya. Satu saja dulu. Di sini ada Bapak buat tugas kelompok ya. Bapak buat tugas kelompok. Kita bentuk dalam 3 kelompok. Kelompok Ali mengenai tata cara mandi wajib. Ini dibahas ya. Bahas. Kemudian kelompok Abu Bakar ya. Dikumpulkan bersama nanti pendapatnya, baru kita maju satu kelompok ke depan. Kemudian kelompok Usman. Ini dia kelompoknya. Perhatikan ya. Perhatikan semua. Ya. Ini mengenai tadi larangan hadas besar ya. Baik, silakan dikerjakan bersama dulu, ditulis apa saja yang mau dibahas di sana, biar nantinya pada saat nanti sudah disuruh maju ke depan bisa memaparkan tentang kelompoknya masing-masing. Silakan dituliskan kelompoknya masing-masing, dipahami. Ini nanti dibacakan ke depan ya, dibacakan ke depan. Saling berdiskusi ya, saling bertanya bagaimana keadaan apa yang kita diskusikan, saling menyatukan pendapat bersama kawan ya, saling menyatukan pendapat bersama kawan-kawan. Siap. Baik, kalau sudah siap kelompok 2, duluan dulu kelompok 2. Kelompok apa tadi ini? Kelompok Abu Bakar ya. Baik, silakan mari kelompok Abu Bakar. Kami dari kelompok berapa ini? Kami dari kelompok 2 atau kelompok 3. Iya, kelompok Abu Bakar. Silakan dijelaskan. Mengenal tanda-tanda wajib untuk Idul Fitri adalah menstruasi, mandi basah, masa haid, dan usia 15 tahun. Nah, itu tadi pemaparan yang sudah diberikan oleh kelompok 2. Ada yang mau bertanya mengenai apa tadi kelompok 2? Mengenal tanda-tanda wajib untuk Baik, silakan ada yang bertanya. Sudah paham semua apa yang dijelaskan kawannya? Sudah. Nah, ini itu dia nanti ya. Baik, itulah dia hasil pemaparan dari kelompok Abu Bakar. Baik, mari sama-sama tepuk tangan dengan hasil diskusinya. Sudah, silakan duduk. Silakan duduk. Baik, barangkali itu mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Barangkali kita sudah melaksanakan tadi yang namanya kelompok ya. Sudah melaksanakan pekerjaan kelompok. Baik, saat sekarang ini Bapak akan memberikan tugas individu. Ini tugas per orang ya. Ada namanya asesmen sumatif ya. Asesmen sumatif. Nah, ini dia. Diberikan nanti tanda centang. Menyatakan benar atau salah. Diberikan nanti tanda centang ya.
Alhamdulillah semua sudah menyelesaikan asesmen sumatifnya ya, sudah bisa menjawab dengan baik dan benar ya. Menjawab dengan baik dan benar. Baik. Ini tugas individunya sudah Bapak kumpul. Mudah-mudahan semua jawabannya benar ya. Semua jawabannya benar, mendapat nilai yang baik. Baik. Selanjutnya Bapak akan membuat kembali refleksi kepada kita masing-masing ya. Bahwasanya tadi kita sudah mempelajari yang namanya tanda-tanda usia balik. Siapa yang masih ingat tadi tanda-tanda usia balik? Tanda-tanda usia balik tadi? Tanda-tanda usia balik? Siapa yang tahu? Tanda-tanda usia balik? Siapa yang tahu? Tanda-tanda usia balik? Ya, silakan. Ya, ada tanda mimpi basah ini bagi laki-laki. Ada yang lain lagi? Sudah mimpi basah bagi laki-laki ya, bagi perempuan tadi apa? Iya, menstruasi atau kembarnya darah haid. Kemudian yang terakhir memasuki usia 15 tahun. Itulah dia tadi tanda-tanda usia balik. Apa tadi kewajiban kita sesudah balik? Sesudah balik apa kewajiban kita? Ya, Pak. Ya, mengerjakan sholat, ayo membaca Al-Quran. Ada lagi yang lain? Menuntut ilmu. Baik. Barangkali anak bapak sekalian sudah memahami mengenai pembelajaran kita yaitu memasuki usia balik. Barangkali cukup sekian yang bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bapak sampaikan saat sekarang ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantinya apabila kita sudah memasuki usia balik, mudah-mudahan kita sudah paham atau sudah tidak bingung lagi bagaimana keadaan saya seperti ini. Ada apa dia? Tidak bingung lagi kita dengan keadaan kita masing-masing. Baik, barangkali cukup sekian yang bapak dapat sampaikan. Marilah kita sama-sama tutup pelajaran ini dengan berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Cukup sekian yang bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya bapak mohon maaf kepada anak bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.